Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita kelas berdoa di awal belajar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi mapel PPKN di kelas 9. Sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Di kelas 9B, Alif Asari hadir. Alifia Nur Airin, Alis Hidayah hadir. Alia, Amalia, Hadiroh. Amirul, Hadir. Andi, Hadiroh. Yasi, hadir semua ya. Jadi Bapak langsung sampai selesai absennya. Jadi semuanya hadir. Hari ini kita belajar materi di bab kedua. Ya. Silakan buka bukunya. Ya, materi bab kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di halaman berapa? 25? 26. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi Indonesia. Jadi dengan harapan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami tentang pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Baik, silakan nanti kalian perhatikan video berikut. Ya, ini video tentang teks pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat upacara bendera. Silakan kalian simak ya. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Silakan diperhatikan. tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Pada negara. saat di MTS, siapa lagi yang pernah membacakan? Iza, Yasi, Keisha pernah membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa yang hafal? Yang hafal teks pembukaan Undang-Undang Dasar siapa? Saya. Hafal semua. Ada berapa alinea teks pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada 4.
ada 4 alinea. Jadi ini teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita biasa mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini pada setiap hari Senin pada saat upacara bendera. Itu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba dibacakan kemarin. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok atau artian negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan inti dari pikiran atau gagasan dari para pendiri negara. The Founding Fathers. Father. Siapa itu the founding father atau para pendiri negara Indonesia? Siapa saja para pendiri negara Indonesia? Siapa saja? Ada siapa presiden pertama? Ada Soekarno. Yang merumuskan Pancasila itu siapa? Ada Muhammad Yani. Setelah itu ada Mr. Supomo. Jadi salah satunya itu ya. Jadi para pendiri negara atau the founding father ya. Jadi ada Soekarno, ya, ada Muhammad Yani, ada Supomo. Selanjutnya Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi mereka dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 3 dan 4, masing-masing alinea itu memiliki makna pembukaannya. Jadi ini ada makna alinea pertama, makna alinea kedua, silakan dibaca urai. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pertama. 1. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. 2. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai demi kemanusiaan dan demi keadilan. Makna alinea kedua. 1. Perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi makna alinea pertama, jadi ada 2 pernyataan di situ. Kalau di RKS kalian itu ada 4 ya. Saya hanya mencantumkan 2 saja. Ada pernyataan subjektif dan objektif. Selanjutnya makna alinea ketiga dan alinea keempat dibaca pamit. Makna alinea keempat. Ketiga dulu. Makna alinea ketiga. Makna alinea ketiga. 1. Pengukuhan dari proklamasi yang luhur. 2. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makna alinea keempat. 1. Tujuan dari negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat demokrasi. 3. Pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. 4. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi selanjutnya di makna alinea ketiga itu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan adalah anugerah. Harus tahu ya, kalau ditanya tujuan dari negara Indonesia itu ada 4 ya, sampai nanti kalian SMA itu tetap sama karena pembukaan tidak mungkin diubah. Karena kalau pembukaan Undang-Undang Dasar itu diubah, maka Indonesia akan hancur. Tujuan negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan dari negara Indonesia. Kitab pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ya, juga sama ada 4. Yang pertama itu pokok pikiran pertama. Silakan dibaca Yasin. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama adalah menjaga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dengan berdasar atas persatuan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. C. Pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan rakyat. Yang terakhir, Sri, pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing pokok pikiran itu tertuang ke dalam alinea, tertuang dalam Pancasila. Ada Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau pokok pikiran keempat ini tertuang pada alinea. Gambar yang pertama ini salah satu gambar ya siswi ya lagi ya membaca teks ya pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan gambar keduanya apa? Ya, teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi kalau tanya teks pembukaan Undang-Undang Dasar, silakan kalian bentuk 6 kelompok yang sudah dibuat kemarin ya kelompoknya ya masing-masing kelompok ada yang 5 ada yang 6. Silakan kalian bentuk dulu kelompoknya ya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sekarang ya. Tapi jangan ribut ya, jadi silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Ini silakan diambil. Ini HP-nya untuk dicari materi ya. Bahan materi, pengajar yang beberapa kali ini kalian silakan disampaikan. Jangan lupa ya, ditulis nama. Baca dulu pengisian LKPD-nya. Untuk aktivitas pertama, itu kalian disuruh menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini nanti ditulis di kotak pertama itu alinea berapa saja. Setelah itu baru dijelaskan. Buat tentang memahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya, mencari materi yang sudah kamu ajukan di bahan ajar maupun di buku materi. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham silakan ditanya. Ini waktunya kurang lebih 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Setelah itu baru kalian presentasi. Ales, bikin mana? Ditulis alinea usah tulis di sini. Misalkan ini alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Terus itu makna alinea pertama apa? Kedua, ya. Yang ketiga. Ditulis saja alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Setelah itu makna alinea pertama akan dijelaskan di sini. Alinea singkat saja, enggak betul. Ya. Karena ini cukup yang alinea keempat yang panjang. Hanya tulis alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan 4. Bisa dari itu. Setelah itu baru makna alinea 1. Ya, makna alinea 2. Kan
Alinianya saja, tidak usah ditulis isinya, nanti tidak cukup kotanya. Misalkan alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Baru sebelahnya baru ditulis makna alinea pertama itu apa? Maknanya ya. Kalau nanti ditulis isinya, ya alinea keempat itu kan panjang, kemudian daripada itu, jadi cukup kotanya. Ya, ditulis saja alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah itu baru dijelaskan makna setiap alinea itu. Masing-masing mencari dibantu kawannya. Ya, misalkan bagian alinea satu siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Ya. Nggak mesti tulis semuanya. Ya, satu ada mewakili. Dibagi juga aktivitas kedua sampai carinya. Aktivitas ketiga itu jawab pertanyaan. Kebanyakan kayaknya saya maafin. Kita lihat lagi. Ya. Iya, Pak. Tapi waktunya ini kita cukup. Menit video. Nah ya, saat dilakukan. Ya. Ya. Kalau yang ini hanya kelompok apa? Kelompok keluarga ini hanya alinea kedua. Ya, dalam kehidupan masyarakat dan negara masyarakat dan negara, tapi hanya alinea kedua. Ya. Ya, sudah mulai mengerjakan aktivitas kedua ya. Aktivitas pertama saya harap semuanya sudah selesai. Jadi lanjut ke aktivitas kedua. Kalau sudah aktivitas kedua, lanjut ke aktivitas ketiga yang lain.
Oke, dulu ya. Akbar Ospon. Kelompok 3, 5 orang. 1, 2, 3, 4. Hanya satu. Oke. Ini kelompok 3, ada yang ketiga. Kita ke sekolah. Oke. Selamat tujuan Indonesia. Membaca. Nanti setelah itu kalian presentasi di bangkunya masing-masing saja. Berdiri salah satunya dibacakan hasilnya. Ya. Lamakan durasi. Tapi kondisinya ada undangnya.
Farel yang nanya kelompoknya Afifah sama kelompoknya Ales. Baik, sudah ya. Nah, ini kita presentasi terlebih dahulu, ya. Silakan nanti yang mulai pertama ini kelompoknya Farel. Nanti Farel membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan nanti kelompoknya mulai Afifah dan kelompoknya Ales. Silakan bertanya untuk kelompoknya Farel, ya. Silakan kelompok Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah aktivitas 1 menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, makna alinea pembukaannya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang ditentukan. Alinea ketiga, pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Alinea keempat, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Aktivitas kedua tentang mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Alinea pembukaannya alinea kedua, penerapan di kehidupan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kolaborasi, budaya sekolah yang inklusif, menyelesaikan konflik dengan damai. Di kehidupan keluarga, melindungi segenap anggota keluarga, memajukan kesejahteraan umum keluarga, mencerdaskan kehidupan keluarga. Aktivitas 3. Memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. 1. Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar dalam pandangan kalian? Menurut pandangan kami, makna pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sebagai panduan dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan negara Indonesia. 2. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan? Karena musyawarah dalam mufakat menghadapi permasalahan itu sangat penting karena salah satu prinsip demokrasi yang memastikan partisipasi dan kesepakatan bersama. 3. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Karena merupakan konstitusi negara yang mengatur dasar-dasar negara dan hubungan antara negara dan warga negara. Sekian hasil diskusi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompok bertanya, kelompoknya Afifah dan kelompoknya Ales. Catat ya. Perkenalkan, saya Urai Agus Zahra dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia? Lagi. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia? Aku dulu ya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya yang mau bertanya. Siapa? Andini, silakan. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat? Oke. Silakan kelompoknya Farel, ya, silakan dijawab ya, pertanyaan dari kelompoknya Afifah dan kelompoknya Ales.
Jawab dulu. Kasih jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Urea FIFA. Jawabannya karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penerapan tertib hukum di Indonesia. Bagaimana jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan dari Andini. Apa pertanyaan dari Andini tadi? Apa yang melatar belakangi? Apa? Yang melatar belakangi perubahan Saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Perubahan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Demokratisasi, 2. Perlindungan hak asasi manusia, 3. Desentralisasi, dan 4. Perbaikan sistem keadilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1, menjelaskan makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, dalil ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena meskipun dengan peralatan dan senjata yang sederhana, bangsa Indonesia mampu mengalahkan Belanda yang memiliki senjata yang modern. Alinea keempat, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat, demokrasi. Pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Aktivitas 2, mengidentifikasi makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Makna pembukaan pada alinea kedua, yaitu di kehidupan masyarakat. Setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Di kehidupan bernegara, menunjukkan kebangsaan dan penghargaan akan perjuangan Indonesia selama ini. Aktivitas ketiga, memahami makna alinea pembukaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Soalnya adalah, apa makna pembukaan UUD dalam pandangan hidup kalian? Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan?
dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah, dapat memastikan bahwa solusi yang diambil merupakan solusi yang terbaik dan solusi dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Karena dalam UUD NRI 1945 terdapat ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terima kasih, itulah hasil diskusi kelompok kami. Baik, silakan kelompok yang lain bertanya, dua kelompok. Kelompoknya Noval, silakan bertanya. Pasal 28 dalam pokok pikiran kedua berbunyi, Ulangi. pasal 28 dalam pokok pikiran kedua berbunyi, Ya, salah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Amel, silakan bertanya. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang NRI 1945? Apa yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang NRI 1945? Baik, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang pasal 28. Pasal 28 dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dijawab kelompoknya Sri. Ya, Kesia, silakan jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yunisa. Pertanyaannya adalah, pasal 28 dalam pokok pikiran kedua berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Baik, selanjutnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab soal dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan pembukaan UUD NKRI 1945? Ya, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suasana kerohanian dan sumber penjabaran normatif dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti lain kali Bu, bacanya kan UUD tapi UUD. Kalau mau singkat UUD ya, atau Undang-Undang Dasar. Nanti kalau UUD nanti katanya penyanyi kelompok dan sudah melaksanakan presentasi dan bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan kalian melakukan penilaian diri. Ini linknya saya bagikan. Silakan kalian kerjakan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini di link Google Form. Ya, saya bagikan linknya ya ke Sri ya. Nanti Sri bagikan ke kelasnya masing-masing ya. Kelas. Sebelum kita melaksanakan penilaian sumatif, kalau bertanya apa itu penilaian sumatif? Penilaian sumatif itu sama dengan penilaian harian ya. Silakan diisi ya. Materinya kedua. Materinya pembukaan UUD NRI 1945 singkatnya ya, materinya. Tulis nama, kelas, materi, silakan diisi atau direfleksikan pembelajaran kita hari ini melalui pertanyaan yang penilaian diri yang sudah Bapak bagikan ya, tentang bagaimana ya perasaan kalian ya tentang kegiatan pembelajaran.
Oh. Di situ ada poinnya, tinggal kalian tentang A, B, C atau D. A itu selalu, B sering, C jarang, D tidak pernah. Ya. Itu petunjuk pengisiannya. Ya. Yang kalian tentang itu di bawahnya ini. Ya, nanti itu soal ini petunjuk pengisian. Jangan dipengaruhi kawannya, masing-masing kalian ya merefleksikan diri kalian masing-masing. Tidak boleh jawab dua ya, jawab salah satu, tidak boleh jawab dua. Ya, jawab sering kadang-kadang. Itu tulis aku bukan. Kalau sudah dikirim. Ya, kalau sudah dikirim. Sudah? Oke, Afifa sudah. Farel sudah, Farel? Kami sudah, Mami. Nopal? Sudah. Menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari awal. Itu yang pertama, menjelaskan ya makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ya atau menganalisa makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu memahami ya pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai tertib atau hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, siapa yang menyimpulkan? Sri, silakan. Kesimpulan tentang materi pembukaan UUD RI 1945. Pembukaan merupakan bagian yang sangat penting dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena di dalamnya terdapat hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Terima kasih, Sri. Selanjutnya siapa? Ya, Farel. Kesimpulan dari materinya adalah Dengarkan ya. setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna yang menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang mencerminkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oke, terakhir ya, Andini. Yang alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung hal-hal berikut. 1. Sumber kekuasaan yang terdapat pada alinea ketiga dan alinea keempat. 2. Hak asasi manusia yang terdapat pada keseluruhan alinea pertama. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pokok atau kaidah negara yang fundamental mempunyai kedudukan yang tetap dan lekat bagi bangsa Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penerapan hukum di Indonesia. Terima kasih. Baik ya, kalian sudah bisa menyimpulkan ya tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar, ya sudah mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea 1, 2, 3 dan 4, ya, dan juga sudah mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Baik, untuk terakhir silakan kalian kerjakan penilaian sumatif ya yang ada di link yang sudah Bapak bagikan. Ya, ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan ya 10 soal ya tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya.
Ada yang bermasalah? Ada yang bisa buka? Semua ya? Jadi kalau sudah selesai kirim jawabannya, nanti bisa langsung lihat di layar ini ya nilainya. Hah? Kakaknya 75. 70 apa? Baik. Kalau saya turunkan ke bawahnya nanti ada jawaban yang bisa dilihat. Hanya di situ saja saya lihatkan 50 dari 100. Oke. Ales. Ada 4 orang ini. Ales. Ales 60. Dor sama 10. Dor Azab Fitri. Nah, sepertinya ya kirim 10 soal. Woi. Nah, ada 5 orang, 6 orang. Oke, kelompok di tempat. Saya berapa, Pak? Ini spreadsheetnya tidak bisa dilihat, jadi saya lihatnya sama Nur Azab Binti 60. Ini 60 juga ini. Ini 60. Ini 30 nih. Mau dilihat nggak? Pak? Alin.
Jibril 20. Rizka 60. Andi 10. Berapa ini tadi? 60 juga. Amin. 60. Cukupkan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita sambung lagi minggu depan kita ulang harian, ya. Ulangan harian perhiasan matematik yang kedua, bab kedua, ya. Jadi minggu depan kita ulang harian. Silakan nanti kalian baca bukunya, soalnya dalam bentuk esai, ya. Silakan baca materinya terutama tentang makna perusahaan, ya, tujuan negara Indonesia, makna alinial, ya, terus tentang apa tadi yang terakhir yang kedua ini identifikasi, ya, ya, di kehidupan sekolah maupun di kehidupan keluarga atau masyarakat, ya. Baik, cukup hari ini. Silakan berdoa ketua kelasnya untuk pelajarannya hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih, tetap semangat. Kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.